Sandiaga Salahuddin Uno kini akrab di telinga warga ibu kota. Pengusaha sukses yang berhasil memenangkan pemilihan kepala daerah DKI Jakarta periode 2017-2022 bersama Anies Rashid Baswedan akan menorehkan namanya dalam sejarah sebagai Wakil Gubernur DKI Jakarta. Pria kelahiran Rumbai 28 Juni 1969 ini adalah anak dari Rahmini Rahman atau yang lebih dikenal dengan nama Min Uno. Sementara ayahnya adalah Razif Halik Uno atau Heng Uno, seorang insinyur lulusan ITB Bandung. Sandi lahir di lokasi penambangan minyak Riau, Sumatera. Tempat ayahnya bekerja, perusahaan minyak Amerika Caltex. Tumbuh sebagai anak Sumatera, Sandi tinggal di lingkungan pertambangan dengan didikan disiplin keras dari orang tuanya. Ketegasan orang tua mendidik Sandi tak lepas dari hukuman fisik, tapi didikan keras orang tuanya itulah yang membentuk Sandi menjadi pribadi yang disiplin, tangguh, dan tidak mudah menyerah. Saat keluarganya hijrah ke Jakarta, Sandi melewati pendidikan formalnya di SD PSKD Bulungan yang tak jauh dari rumahnya, SMP 12 Jakarta Selatan, dan SMA Pangudi Luhur, salah satu SMA Katolik terbaik di Jakarta. Sejak kecil, Sandi sudah dikenalkan dengan dunia olahraga oleh orang tuanya. Ayahnya, Heng Uno, mengenalkan olahraga renang sejak SD. Tapi Sandi justru jatuh hati pada olahraga basket. Bahkan, Sandi menekuninya dengan bergabung dengan klub basket Citra Satria Turnas. Sandi sempat bermain di kompetisi Prakobatama. Sandi memiliki impian menjadi mahasiswa Universitas Indonesia dan melanjutkan karirnya bermain basket di kompetisi mahasiswa. Namun, Sandi harus melupakan impiannya bermain basket di kompetisi mahasiswa. Karir basketnya terhenti saat Sandi mengalami cedera engkel. Dua impian yang tak sempat direalisasikannya menjadi mahasiswa UI dan pemain basket. Tapi nilai akademik Sandi di SMA justru membaik setelah dia berhenti total bermain basket. Sandi mengaku tidak suka dengan pelajaran matematika dan eksakta lainnya. Sandi cenderung menyukai pelajaran ekonomi dan sosial. Sandi pun memilih jurusan IPS yang kemudian membuka jalan hidupnya sebagai seorang pengusaha sukses. Ya, selamat malam pemirsa JAK TV. Tokoh kita kedatangan tamu istimewa, yaitu Wakil Gubernur DKI Jakarta terpilih Sandiaga Uno. Ini selamat datang Mas Sandi. Selamat malam. Selamat malam, selamat datang di JAK TV. Mengundang. Ini baru ketemu setelah Lebaran, berarti maaf lahir batin dulu. Mohon maaf lahir dan batin. Minal Bapak izin. Nah, ini tadi menarik ini tadi tayangan profil dari kecilnya sampai sekarang begitu ya kalau dilihat. Nah, tadi yang juga menarik adalah bagaimana didikan keras orang tua yang membentuk Mas Sandi ini sampai seperti ini. Memang benar ya, katanya sampai dihukum secara fisik dan segala macamnya. Kalau dulu memang masih lazim ya kita didik secara keras, terus kalau nakal atau nggak nurutin perintah dicubit gitu. Pertama sih yang paling inget dicabein mulutnya kalau ngomong. Kalau ngomong kotor atau ngomong yang nggak sopan itu dicabein mulutnya. Itu saya selalu ingat. Terus kalau nggak mengerjakan pekerjaan rumah tuh dipukul pakai mistar dulu tuh. Oh iya. Yang buat yang kayu ya. Kayu. Iya. Tangannya ditaruh di meja terus dipukul. Terus kalau misalnya udah kelewatan pakai sabuk. Itu hukuman terberat tuh biasanya. Sabuk atau pakai sapu dulu sih dipukulnya. Kalau apa tuh biasanya kesalahan yang misalnya paling sering sih yang waktu itu misalnya pulang terlalu sore atau bikin kotor karena becek dari luar main hujan-hujanan terus masuk ke dalam rumah. Udah berulang kali dibilangin tapi tetap dilakukan, ya seperti itu dihukum. Tapi kalau sekarang kayaknya bakal langsung dilaporin ke KPAI. Nggak boleh lagi. Udah nggak boleh lagi karena beda ya pendidikan zaman dulu dan sekarang. Kalau sekarang mungkin udah
dilaporkan sebagai kekerasan dalam rumah tangga, nggak boleh lagi. Tapi waktu dulu lazim hampir semua anak-anak seperti itu diperlakukan seperti itu. Tapi artinya didikan keras yang diberikan oleh orang tua ini memang sangat dirasakan ketika kesininya begitu, ketika sudah dewasanya ada manfaatnya, termasuk hukuman dan punish and rewardnya. Punish and reward jadi dasar dan kalau saya tanya sekarang udah diskusi sama mama sama papa tuh apa sih values yang lagi mau diajarkan atau nilai apa sih? Nilainya tuh kedisiplinan, nilai menepati janji, nilai-nilai yang ingin diajarkan yaitu bahwa kalau kita tertib itu akan menjadi sukses dan kalau kita rajin akan sekolahnya dan nilai-nilainya bagus. Jadi itu nilai-nilai yang mau ditanamkan. Tapi kadang-kadang saya berpikir kok pakai begitu ya, keras banget. Tapi sekarang jadi sangat terlatih ya dan begitu ke anak udah nggak zaman lagi ya. Saya punya anak umur 5 tahun sekarang namanya Sulaiman. Saya lihat kebiasaan orang tua mendidik anak sekarang sudah jauh berbeda dibanding waktu zaman saya. Nah, nama konsepnya itu PHK di Ibu, yaitu apa singkatannya? Pemutusan hubungan kasih sayang. Jadi dia bilang dulu pemutusan hubungan kasih sayang itu dilampiaskan dengan hukuman seperti itu. Nah, mungkin zaman sekarang konsepnya itu diberikan dalam bentuk mungkin tidak ajak bicara atau dikurung di kamar atau kalau di zaman dulu kan sempat yang kurung di kamar mandi kayak gitu. Ya, di kurung kamar mandi saya juga sempat pernah kena di kurung kamar mandi, tapi nggak sukses sama saya karena saya ternyata di kurung kamar mandi malah nyanyi malah nggak takut gitu ya, malah nggak kapok digelapin gitu ya. Juga nggak kapok gitu malah justru. Nah, kalau dilihat sosok Sandi ketika kecil begitu, itu apa sih, apakah tergolong anak yang nakal, bandel anak-anak gitu atau gimana? Normal aja sih, normal dan cenderung sangat ya sama teman-teman, selalu hang out, waktunya habis sama teman-teman. Saya punya klub basket, ikut di klub basket dulu, ikut bela diri, karate, renang dan lain sebagainya. Jadi hampir semua cabang olahraga dicoba dan ditekunin waktu itu. Jadi sangat normal, punya hobi naik sepeda juga. Jadi layaknya waktu aktif itu banget ya, kayak dari kecil ya. Aktif sekali, banyak olahraganya dan banyak organisasi. Saya suka dari kecil juga sudah mulai. Dari kecil organisasi, aktif di OSIS. Terus pemilu pertama itu waktu di SMA ikut maju di OSIS sekolah Katolik ya. Sekolah saya SMA Pawang di Luhur. Ikut kampanye juga, mencalonkan diri dan kalah. Jadi pengalaman berdemokrasi itu dari awal banget. Dari awal ya. Oke, ini kalau nggak salah waktu kecilnya juga dihabiskan di pertambangan begitu ya, di Riau ya. Nah, ini bagaimana? Ada pengalaman yang tak terlupakan nggak nih dari? Saya ingat image yang pertama saya selalu tertanam di kepala saya itu satu, bahwa kita hidup di tengah hutan. Karena memang dulu di Rumbai, di Pekanbaru itu kan di tengah-tengah hutan. Kedua, saya selalu ingat kalau sering dimarahin nggak boleh keluar rumah karena ada beruang. Memang masih ada banyak beruang di sana. Gitu ya? Terus kalau kita keluar sedikit dari camp, dari kompleks itu, yang selalu saya ingat itu adalah pompa angguk itu yang untuk memompa minyak. Itu selalu ingat, tertanam, dan karena kita hidup di kompleks, yang selalu saya ingat juga itu kita harus berinteraksi sama bukan hanya bangsa kita, tapi juga bangsa asing karena banyak sekali expats. Expats yang ada, dan kita selalu berinteraksi mulai pakai berbahasa Inggris itu dari kecil sekali. Sudah dilatih ya.
Kalau dulu kecil cita-citanya apa nih? Kalau dilihat banyak sekali aktivitas dari olahraga, organisasi. Kepikiran jadi apa sih waktu kecil dulu? Dari kecil sampai SD sih cita-citanya sangat lazim, yaitu pengen jadi pilot. Oh, pilot malah? Iya. Kenapa? Karena apa pas lagi di senang pesawat aja, senang pesawat, senang jadi pilot, keren banget. Terus waktu ayah kan kerja di Caltex, ada tetangga yang orang tuanya itu pilot, pakai seragam putih, keren, hitam, gagah gitu keren, ya, pakai topi. Tapi terus begitu saya divonis pakai kacamata, waktu dari kecil saya udah -3, -4, malah sampai ya udah karir pilotnya atau keinginan menjadi pilotnya harus dilupakan. Terus pindah ke ini? Pindah apa lagi? Nggak banyak ininya, tapi saya waktu itu pernah ingin jadi pemusik. Terus saya suka musik, main gitar, tapi terus begitu punya pacar saya sekarang jadi istri, nggak kurang suka saya main musik gitu. Jadi ganti lagi jadi olahragawan, pengen jadi pemain basket itu benar. Tapi karena nggak terlalu tinggi, juga nggak maju-maju, terus cedera kaki. Baru ingin menjadi banker itu baru sekitar kelas 3 SMA, baru mau kuliah. Akhirnya mengambil program ekonomi karena ingin jadi banker. Karena sudah mulai tertata begitu ya. Nah, kemudian ada juga masa-masa remajanya, ini pernah jadi cover boy juga katanya. Kita akan melihat nanti usai pariwara berikut, tetap bersama kami di Toko Kita.